akan belajar sedikit firman Tuhan ya. Jadi saya ini ambil judul Change Your Perspective. Jadi mengubahkan perspektif kita gitu ya. Nah, kan memang dalam sekarang ini tuh ya dengan semuanya mau cepat-cepat gitu ya. Dimana kalau misalnya internet lelet aja gitu ya, beda berapa detik kayaknya udah kesel gitu ya gitu. Terus kan kalau misalnya sekarang maunya itu cepet-cepet dapat apa segala macam-macam gitu ya. Bayangkan kalau zaman dulu ya, saya aja kalau dulu-dulu gitu kan kayaknya dengan seiring dengan waktu ya memang orang-orang itu tingkat kesabarannya itu semakin pendek gitu. Tapi kan sebetulnya kita perlu mengerti eh, satu kata yaitu ya memang disiplin dalam kehidupan kita ya. Jadi kita percaya dalam setiap kondisi situasi Tuhan pasti bekerja dan Tuhan pasti akan melakukan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Oke. Nah, oke, slide berikutnya ada 2 ayat Saudara. Nah, ini dikatakan begini. Nah, ini Kejadian 12 ayat yang keempat dan kemudian Kejadian 21 ayat yang kelima ya. Saya baca, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran ya. Nah, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ini Kejadian 21 ayat yang kelima ya. Jadi sebetulnya Abraham itu menunggu 25 tahun ya. Dan akhirnya setelah uh, dari mulai usia 75 tahun dan akhirnya anaknya itu lahir tahun 100 tahun ya. Jadi memang penantian selama 25 tahun ya. Nah, dan kemudian kita lihat slide berikutnya ya. Nah, di sini dikatakan begini. Oke. Nah, tadi kan Kejadian 12 dengan Kejadian 21. Nah, ini berarti in between lah ya, in tengah-tengah gitu ya. Nah, saya baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 5 ya. Nah, tadi Kejadian itu usia 75 tahun dan kemudian pemenuhan janji firman Tuhan itu dengan selang waktu 25 tahun. Nah, saya baca dulu Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Jadi ini di tengah-tengah nih ya. Jadi Ishak itu memang belum lahir ya. Nah, saya baca ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ya. Ayat yang kedua dikatakan begini. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer anak Damsik itu." Ya, eh, saya kan kepikiran ya, kan sebetulnya Tuhan sudah menjanjikan ya di Kejadian 12 ya, dan memang akhirnya ada lahir ya Ishak gitu ya. Tapi pada waktu penantian sepertinya Abraham itu apa ya, imannya itu sepertinya udah nggak ada lagi gitu ya. Karena dia bilang, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Gitu kan. Oke. Slide berikutnya, ayat yang ketiga. Nah, di sini dikatakan begini. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan.
sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, ayat yang kelima, tetapi datanglah firman, oke, sebelumnya. Oke, yang keempat. Ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, jadi Abraham ini bingung gitu. Katanya mau punya anak, tapi kok nggak ada gitu. Nah, kemudian ayat yang keempat, ya, Tuhan itu mengingatkan kembali kepada Abraham kalau dia itu pasti akan dapat anak kandung sendiri. Ya, nah ayat yang kelima coba kita lihat. Ya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika Anda dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang keenam, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Saya juga percaya sebagai manusia, ya, iman kita pun sebetulnya naik turun. Ya, kita semangat gitu kan. Dia yakin, yakin, yakin. Tapi kok nggak terjadi. Ya mungkin Tuhan lupa lah. Atau mungkin saya salah dengar lah. Macam-macam. Segala kan bisa kan seperti kayak begitu gitu kan. Nah ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Nah, jadi iman Abraham ya, jadi ya pastilah dalam kehidupan kita ya. Dalam soal iman kita itu pasti up and down. Ya, kita ada permasalahan di keluarga, di perusahaan, di tempat sekolah, macam-macam gitu ya. Ya memang dalam kehidupan kita ya memang Tuhan mengizinkan, tapi pasti pada waktu Tuhan mengizinkan pasti untuk kebaikan kita. Ya. Nah, slide berikutnya ya di sini dikatakan, nah saya ambil Kejadian 15 ayat yang kelima dengan yang bahasa Inggris. Nah, di sini dikatakan begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini Kejadian 15 ayat yang kelima dalam bahasa Indonesia. Waktu saya baca dalam di Alkitab di Amplified, ya, di situ dijelaskan. And the Lord brought Abram outside his tent into the night, ya, and said, look now towards the heaven and count the stars, if you are able to count them. Then he said to him, so numerous shall your descendant be. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan membawa keluar, ya. Nah, tapi dengan ayat yang bahasa Inggris itu dijelaskan begini. The Lord brought Abram outside his tent into the night. Ya. Jadi rupanya saudara, ya, Tuhan itu berbicara ada di kemahnya Abraham. Ya, karena di situ dibilang ini yang Abram outside his tent into the night. Jadi sebetulnya itu pembicaraan di dalam kemahnya Abraham dengan Tuhan. Ya. Nah, pastilah saudara dalam kehidupan kita dan kenapa Tuhan itu membawa Abraham keluar. Ya. Nah, memang kan situasi kita ini kan banyak keterbatasan. Saya kan sekarang ada di rumah nih ya. Saya pasti ada tembok. Saya kan nggak bisa ngelihat keluar gitu karena ada tembok-tembok. Saya nggak bisa ngelihat ke langit-langit karena ada langit-langit. Jadi ada keterbatasan yang memang saya nggak bisa lihat.
gitu. Nah, jadi saya ini terbatas banget gitu. Karena memang ada tembok-tembok yang memang saya nggak bisa lihat yang di luar dari tembok tersebut ya. Nah, jadi memang oleh karena itu seringkali dalam kehidupan kita, kita perlu mengubahkan perspektif kita ya. Nah, jadi memang itulah yang memang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita ya. Nah, ada beberapa hal ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita ubahkan supaya perspektif kita itu diubahkan dan kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, yang pertama Saudara ya, yang pertama adalah slide berikutnya. Nomor satu dikatakan begini, limitation of human to unlimited of God. Ya, manusia itu benar-benar sangat terbatas. Ya, nah kita keterbatasan manusia digantikan dengan kuasa Tuhan yang memang tidak ada batasnya. Ya, nah maka itu ada dikatakan Matius 19 ayat 26. Di situ dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Seringkali manusia itu ya, aduh kayaknya nggak bisa deh. Belum nyoba udah bilang kayaknya nggak bisa. Untuk melangkah kayaknya nggak akan, kayaknya nggak mungkin nih. Ya udahlah saya nggak melangkah gitu. Tapi justru Matius 19 ayat 26 dikatakan demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Itu kan limitation of human. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Limitation of human digantikan dengan unlimited of God, of power. Ya, kita juga percaya dalam kehidupan kita. Ya, bagian kita adalah kita berpegang kepada firman Tuhan. Ya, nah saya ada satu teman saya, dia memang sebetulnya kuliahnya bagus di Melbourne dan dia orang pinter gitu kan. Terus memang saya sudah di Singapura dan memang eh, teman saya ini ya, dia udah coba cari kerja gitu kan. Yang lain-lain sudah dapat kerja gitu kan, semua macam-macam gitu kan. Saya terus kan dia suka ngobrol sama saya ya. Dia bilang, ini gimana ya? Kok yang lain udah dapat kerja, kok belum belum dapat kerja gitu ya. Jadi dia juga sedikit down lah gitu. Saya percaya, tapi saya bilang pokoknya nggak usah khawatir. Tuhan akan memberikan yang terbaik dengan waktu yang terbaik buat kamu. Don't worry gitu ya. Nah, terus kemudian saudara ya. Jadi memang di Singapura kan ada banyak hawker center ya. Jadi hawker center itu kan tempat makan di mana seperti di pasar gitu. Jadi memang dia tuh tinggal di satu daerah. Dia memang di tempat apartemen, di bawahnya itu ada hawker center gitu kan. Jadi dia habis kita ngobrol-ngobrol gitu kan segala gitu kan. Nah, terus kemudian dia turun ke bawah gitu kan ke hawker center. Dan memang itu salah satu hawker center yang cukup rame lah gitu. Jadi dia itu turun ke bawah dengan temennya ya. Terus memang mejanya itu memang meja bundar, ada 6 kursi, ada 8 kursi, segala macam-macam gitu kan. Jadi dia itu kemudian dia turun, dia beli makan, kemudian ternyata nggak ada meja yang kosong ya, yang satu meja tuh kosong nggak ada gitu. Nah, dia ngelihat ada satu bapak-bapak ya, dia ada duduk sendiri dan kemudian dia dengan temennya dia ngomong sama bapak itu, boleh nggak saya duduk bareng gitu. Oh ya boleh 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 gitu. Nah terus kemudian dia nggak ngomong dengan bapak itulah gitu. Terus kemudian
teman saya ini ya dia ngobrol dengan temannya lagi orang Indonesia ya. Terus karena dia ngomong bahasa Indonesia, bapak ini ngomong, kamu ini student atau apa gitu. Kamu orang Indonesia ya gitu. Dalam bahasa Inggris gitu kan. Oh iya, saya dia bilang saya ini ya lagi sekolah, tapi yang teman saya ini lagi nyari kerja gitu. Nah, Bapak itu bilang, "Kamu emang nyari kerjaan apa?" gitu. "Saya ini bagiannya ini gitu." Lah, ini Bapak ini kaget gitu. Oh ya? Loh, beneran, saya ini memang butuh ya pekerja kayak kamu gitu. Besok kamu langsung ke kantor ya. Saya kasih kartu namanya. Saya akan interview besok dan kemudian besoknya di interview, akhirnya dia langsung kerja gitu. Nah, saya pikir kan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu sebetulnya ya. Dan Tuhan pun dengan kemampuannya bisa mengatur segala sesuatunya. Kadang-kadang kita, aduh kayaknya keterbatasan lah, kayaknya nggak mungkin apa segala macam-macam. Nah, masalahnya manusia belum apa-apa, kayaknya udah pikir, ah kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin gitu. Nah, saya ada satu pengalaman, jadi memang di Singapura itu saya suka bikin event, saya suka bikin program-program ya, untuk gereja gitu ya. Jadi kita bikin acara gitu kan. Terus ada orang-orang dari luar negeri pada datang segala gitu kan. Kita bikin misalnya untuk 3.000 orang, 5.000 orang, 2.000 orang gitu. Jadi saya beberapa kali ya, jadi kita bikin ya. Nah, di Singapura itu memang ada satu badan pariwisata Singapura ya. Kalau dalam Inggrisnya adalah Singapore Tourism Board. Jadi badan pariwisata ya, jadi Singapore Tourism Board gitu ya. Nah, jadi kan memang saya kan sudah beberapa kali bikin project ya, jadi bikin acara lah gitu, jadi konferensi lah saya bikin apa segala gitu ya. Nah, saya ada yang ngasih tahu ke saya gitu. Jadi dia bilang, sebetulnya ya kamu itu bisa minta dana dari Singapore Tourism Board gitu. Karena saya ada satu teman, dia itu memang suka bikin seminar segala gitu. Dia bilang saya suka dapat kok dari Singapore Tourism Board gitu. Nah, memang saya mau bikin acara konferensi ya. Jadi saya pikir saya iseng lah. Saya pikir saya mau ke Singapore Tourism Board, saya minta izin untuk ketemu ya, dan kita dikasih waktu hari Sabtu jam 9 pagi. Jadi saya datang ke situ ngobrol ya. Jadi waktu saya ngobrol dengan direkturnya, jadi pada waktu ngomong-ngomong sama direkturnya, ya saya jujur aja, saya bilang kita ini dari gereja gitu. Nah, begitu dia dengar kalau saya ini dari gereja, dia nadanya udah langsung beda gitu. Oh gitu ya. Eh, Terus dia langsungnya bilang begini. Begini ya, saya ini ya selama ada Singapore Tourism Board, dalam sejarah Singapore Tourism Board, kita tidak akan pernah ngasih dana untuk acara keagamaan. Dia udah langsung ngomong, ya, kamu agamanya apa? Kristen kan? Nanti Kristen, nanti yang Buddha minta. Nanti yang Buddha minta. Nanti kamu pun juga, Kristennya Kristen apa? Katolik. Nanti Kristen yang lain, nanti minta juga. Itu pokoknya ya, dia bilang, pokoknya ya, dari dulu sampai sekarang, kita itu nggak akan ngasih dana untuk acara keagamaan. Ya, akhirnya udahlah. Ya sudahlah ya gitu. Jadi saya udah ditolak mentah-mentah. Saya mau pulang, waktu saya mau pulang, saya tuh kepikiran gitu. Saya masih penasaran. Jadi saya nggak ke rumah, saya ke kantor gitu. Jadi saya ke kantor, saya bikin proposal. Meskipun saya sudah ditolak ditolak mentah-mentah. Jadi saya mulai penasaran. Saya bikin lagi saya bikin proposal apa macam-macam ya. Selesai jam 4 sore. Nah, ini proposalnya udah jadi. Saya pun mau kirim kepada orang yang tadi pagi.
gitu. Nah, saya pikir-pikir ya, ini saya kirim nggak ya proposalnya ya? Saya kirim nggak ya? Saya kirim nggak ya? Ya udahlah, saya kirim aja deh, gitu. Saya langsung pencet enter, ya udah. Terus kemudian ada beberapa intercessor, saya minta tolong doa, tolong doain, tolong doain, tolong doain, tolong doain gitu segala gitu. Akhirnya udah, ya. Itu hari Sabtu. Nah, rupanya hari Kamis depan, Kamis depannya itu ya. Jadi em, saya ini mau doa wanita ya. Ya, benar-benar saya benar-benar doa wanita saya ikutan gitu. Nah, jadi saya mau ikut dengan doa dengan wanita ya, para wanita gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu kan jam 10 nih ya. Nah, jadi memang waktu saya itu jam 9.45 ada yang telepon ya. Nah, jadi waktu saya angkat itu ya 9.45 ya. Itu ternyata itu direkturnya itu telepon dan dia dengan nadanya itu marah-marah gitu. Kamu ya, saya ini ya datang ke kantor jam 8 pagi ya. Dari jam 8 di meja saya ada 13 proposal. Dari jam 8 sampai 9.45 saya nggak bisa melepaskan proposal kamu. Saya mau tanya macam-macam nih gitu. Jadi dia telepon dari jam 9.45 sampai jam 1 siang gitu. Ini kuping panas ya. Jadi kuping kanan, kuping kiri, macam-macam gitu kan. Jadi dari jam 9.45 sampai jam 1 ya, dia ngomong mau macam-macam, macam-macam. Saya mau macam-macam. Akhirnya udah. Jam 4 dia itu telepon lagi. Dia marah-marah lagi. Kamu ya, dari jam 8 proposal saya ini ya, yang proposal ini yang saya masih ada 13 proposal lagi, tapi saya nggak bisa meninggalin proposal kamu gitu. Terus udah gitu ya. Terus akhirnya saya mau tanya macam-macam. Ini jam 4, aduh saya nanti jam berapa selesai gitu kan. Akhirnya udah, dia akhirnya 5.30 selesai apa segala macam-macam. Ya udahlah. Nah, akhirnya minggu depan saya itu udah. Jadi minggu depan itu saya dapat satu fax, ternyata faxnya itu dari Singapore Tourism Board. Dan di situ dikatakan dari Singapore Tourism Board itu dia akan kasih dana 48.000 Sing dollar gitu. Nah, di mana mereka nggak pernah ngasih dana untuk acara keagamaan gitu. Nah, habis itu direkturnya baik banget. Dia kontak saya, yuk kita makan siang, macam-macam. Terus sampai dibilangin, kamu ikutin deh, kamu tolong dong kasih masukan untuk Menteri Pariwisata gitu. Kan kita suka kumpul-kumpul, kamu ikut ngasih masukan deh ke Menteri gitu. Aduh, saya sih nggak usah deh. Yang penting pokoknya proposal masuk, uangnya masuk juga gitu, gitu. Nah, akhirnya saudara, dari yang dibilang nggak bisa, dan akhirnya sekarang di Singapore Tourism Board ada divisi khusus untuk yang menangani acara-acara keagamaan. Nah, saya pikir ya, buat Tuhan itu mudah. Ya masalahnya adalah kita ini mencoba atau nggak mencoba gitu. Jadi memang kita harus juga belajar gitu ya supaya kita itu bisa punya pengalaman pribadi dalam kehidupan kita gitu. Nah, yang kedua adalah our expectation dengan God expectation. Ya. Nah, Efesus 3 ayat ke-20 dikatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya baca kembali ya. Ekspektasi kita digantikan dengan ekspektasinya Tuhan.
Saya baca kembali ayatnya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ada satu orang, dia itu kontak dari Amerika. Ini mungkin sekitar 14 tahun lah. Namanya Reed Olson. Nah, jadi Reed Olson itu dia dari organisasi namanya David Sikuk ya. Nah, rupanya David Sikuk itu memang bikin komik ya, bikin komik The Story of Jesus. Nah, jadi si Reed Olson itu kontak saya asalnya nggak kenal, namanya Reed Olson. Jadi email saya, dia bilang, saya dengar kamu banyak kontak di Asia. Boleh nggak saya minta kontak-kontak untuk di Myanmar? Ya, saya nanya dulu sama uh, Reed Olson ya. Saya bilang mengenai apa dulu supaya saya bisa kenalin orang yang tepat. Dia bilang dia mau cetak komik Tuhan Yesus untuk di Myanmar untuk dibagi gratis. Ya, nah kalau gitu oke, kalau gitu kamu kontak 3 orang ini aja. Jadi saya kasih kontaknya segala macam-macam. Nah, kemudian saya juga kepikiran. Jadi saya pikir saya juga pengen dong gitu. Saya pengen juga untuk komiknya untuk dibagi di Indonesia gitu kan. Nah, oke. Nah, begitu saya minta ke dia, boleh nggak? Saya juga mau gitu. Nah, saya ini semuanya dicek segala macam-macam, my profile segala macam-macam gitu kan. Nah, akhirnya si Reed Olsen dia bilang, oke, boleh. Kamu mau berapa kopi? Gitu. Saya kan nggak tahu ya. Jadi saya itu pikir-pikir mungkin saya mau cetak 5.000 kopi ya. Nah, memang arrangementnya adalah David Sikuk itu membiayai 90% biaya cetak. Nah, saya ini harus cover 10% biaya cetaknya. Tapi yang mahal kan justru adalah pengiriman ke daerah-daerah, ke Papua lah, macam-macam segala gitu kan. Nah, jadi dia bilang sama Reed Olsen, boleh ya 5.000 gitu. Nah, saya ini meeting nih. Waktu saya meeting, saya kan minta 5.000. Nah, pada waktu meeting, rupanya Myanmar itu minta 400.000 gitu. Vietnam itu minta 800.000. Brasil itu minta 4 juta gitu. Lah, saya kan nggak tahu mereka minta berapa gitu ya. Saya cuma minta 5.000 gitu. Wah, saya pikir gawat ini, gawat ya gitu. Karena kan saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya saya ngomong di akhir meetingnya, sebelum meeting selesai, saya ngomong sama si Rit, sorry ya, saya mau ganti angka saya dari 5.000 ke 500.000 gitu ya, jadi setengah juta gitu. Nah, Sirit ngomong, kamu itu minta 5.000, sekarang kamu minta 500.000. Kalau kamu minta 400.000 ke 500.000 ya, saya bisa gitu. Tapi kamu minta ke 5.000 ke 500.000 gitu. Saya minta justifikasi. Saya mulai ya, saya kasih penjelasan lah. Dan memang ya setelah itu kita sudah membagikan pada saat itu mungkin sekitar 12 tahun ya, 12 tahun yang lalu, proyek selama 2 juta, 2 juta kopi ya. Dan kemudian kita sudah bagi-bagi. Nah, sebanyak 2 juta kopi. Ya. Nah, dari situ rupanya pada waktu arrangement-nya itu kan memang dari Amerika dana 90%. Dan memang saya harus cover 10%-nya itu ya. Dan pada waktu prosesnya itu ternyata dolar itu naik gitu. Jadi selesai project 2 tahun, kita sudah selesai uh, distribusi 2 juta kopi komik Tuhan Yesus. Jadi kita itu ada kelebihan uang 225.000 Sing dolar gitu. Saya mau balikin ke
ya ke Amerika. Tapi ternyata mereka bilang nggak bisa. Kalau dana yang sudah dibagikan itu harus ya nggak boleh dibalikin lagi. Ya udah, saya juga nggak mau uangnya gitu. Nah, kemudian memang kebetulan kita ada kelas untuk pelatihan para domestic helper. Jadi akhirnya dana 225.000 Sing dolar itu akhirnya untuk membiayai untuk program ya domestic helper yang memang kita latih. Dan sampai sekarang ini ya uangnya itu masih ada sisa gitu. Ya, saya percaya Tuhan sudah menyediakan buat kehidupan mereka. Dari 225.000 Sing dolar, kita itu masih ada sekitar 70.000 ya gitu. Ya Tuhan sudah menyediakan lah ya gitu. Ya memang ya puji Tuhan lah gitu. Nah, yang terakhir adalah di situ dikatakan begini. Burden to opportunity. Di situ dikatakan sebetulnya seringkali kita itu ini beban, beban, beban. Padahal itu adalah suatu kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya baca ayatnya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita memang ya kehidupan kita itu bukan selalu untuk kita, tapi itu pun merupakan kesempatan untuk kehidupan kita supaya Tuhan pun berpartner dengan kita, ya. Nah, saya memang pada waktu saya mau merit ya, jadi saya pun diajar sama Tuhan gitu ya. Jadi memang saya pada waktu saya setelah saya kuliah di Australia, saya pindah ke Singapura ya. Dan memang pada saat itu saya memang mau mau merit gitu ya. Jadi kita lagi persiapan pernikahan. Jadi kemudian saya coba ambil apartemen dari pemerintah ya. Jadi saya ambil uh, rusun lah ya dari pemerintah. Tapi kan memang rusunnya itu kan memang kosong gitu ya. Jadi harus beli macam-macam lah, beli kasur lah, meja lah, kursi lah, kulkas lah, macam-macam, segala macam-macam. Ya, nah sofa lah, segala macam-macam. Nah, tapi kan saya ini kan baru kerja sekitar 2 tahun gitu ya. Calon istri saya memang sudah di Singapura duluan, jadi sekitar 3 tahunan segala gitu. Ya memang budget saya ini memang sangat terbatas. Jadi tempat sudah ada ya dengan keterbatasan, tapi kan perlu beli macam-macam ya. Nah, saya ngobrol dengan calon istri saya ya. Saya ngomong ya, ini kita harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini ya. Nah, ya saya ngomong lah gitu kan. Saya bilang sama dia ya, gini deh, saya mending saya bikin Excel deh, saya bilang. Saya bikin Excel ya. Jadi item-item yang mau dibeli ya. Jadi apa-apa yang mau dibeli ya. Terus kemudian ini yang mau dibeli, terus kemudian budgetnya itu berapa, terus kemudian actual belinya itu berapa gitu. Jadi jangan sampai mau beli kulkas 300, ya budgetnya 300. Nanti begitu belinya 600 gitu. Nanti nombok dong gitu kan. Jadi memang dalam keterbatasan lah gitu. Jadi saya ini tulis di list nomor 1, saya tulis sofa ya. Yang pertama saya nggak tahu kenapa saya tulis sofa ya. Nah, saya itu belum pernah nyari sofa ya. Nah, saya pikir $700 mungkin cukup ya untuk beli sofa ya, untuk dua dua tempat duduk dengan 3 tempat duduk ya, $700. Nah, karena saya nggak pernah beli sofa ke tempat yang murah pun itu pun harganya 1.500.
$20.000 juga ada gitu. Saya dalam hati ya, ternyata sofa itu mahal banget ya, karena kan nggak pernah beli sofa gitu kan, gitu. Jadi budgetnya itu saya maunya itu untuk 2 tempat duduk dan 3 tempat duduk itu dengan budget saya itu 700 ya, hanya udah. Nah, saya ini hari Rabu ya, sekitar jam 4-an, eh, saya ini kepikiran gitu. Saya itu pengen hari Rabu jam 4-an, saya kepikiran pengen memberkati hamba Tuhan di Brisbane ya. Nah, saya ngomong dulu sama calon istri saya, namanya Monica gitu kayak, namanya Monica. Mon, kok aku kepikiran pengen ngasih uang $500 untuk hamba Tuhan di Brisbane gitu. Nah, setiap kali saya bilang begitu, dia selalu bilang begini, kamu yakin dari Tuhan atau enggak? Saya bilang saya yakin ya. Kalau kamu yakin ya udah kita jalan aja deh. Gitu. Jadi saya ngomong sama ya, jadi saya ngomong calon istri saya. Jadi saya bilang, jadi saya ngomong sama calon istri saya bilang begini, kalau gitu gini aja, sofa kita korbanin aja. Ya, yang penting adalah microwave, mesin cuci, kulkas. Ya, ya kalau soal nggak ada sofa ya gampang lah gitu. Jadi ya udahlah kita korbanin sofa ya. Dan memang ada satu teman saya itu saya tak ada teman saya memang ada satu teman saya mau terbang ke Brisbane gitu. Nah ternyata saya telepon, Handi, yuk ada di mana? Saya ada di bandara. Oh ya? Ini deh saya tolong transfer 500 ke kamu, tolong kasih kepada hamba Tuhan yang di Brisbane. Nah, saya kan nggak tahu gitu kan. Nah, rupanya hamba Tuhan itu dia itu butuh $500 ya. Dan itu angkanya itu mirip gitu. Jadi teman saya datang ngasih uang $500. Nah, ternyata memang hamba Tuhan itu butuh $500 karena dia itu mau ikut kelas konselor dan dia butuh $500. Nah, akhirnya besoknya dia datang bayar kemudian dia bisa kuliah gitu. Nah, ini hari Rabu sekitar jam 4 ya. Oke. Nah, saya jam 4 itu semua udah beres. Saya udah kasih uangnya terus akhirnya udah. Nah, ini hari Rabu yang sama ya. Saya mau kenalin calon istri saya dengan satu orang Singapura. Nah, dia itu memang saya pernah ketemu cuma satu kali. Tapi saya ingin memperkenalkan calon istri saya. Jadi buat saya ini pertemuan yang kedua. Ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol-ngobrol ya sekitar jam 6-an ya. Nah, terus kemudian saya ngomong udah jam 6-an lebih lah, sekitar 6.30. Jadi dari jam 5 kita ngobrol sampai 6.30. Nah, saya bilang, sorry ya, saya harus pergi karena kita ada sel group gitu. Jadi kita harus pisah gitu kan. Nah, tadi di sore yang sama ya kita mau bubar lah ya. Saya ke sel grup yang ini, calon istri saya ke yang itu. Nah, tapi perempuan itu bilang begini, sebelum sebelum kamu pisah, nah saya mau ngasih tahu sesuatu. Nah, tadi sore sebelum saya datang, saya ini digerakkan untuk membelikan sofa buat kamu gitu. Nah, terus dia bilang, saya kasih kamu budget $5.000 gitu. Saya bilang, are you sure? Saya nggak mau terima, saya nggak mau terima. Saya bilang, saya nggak mau terima. Dia bilang, nggak bisa. You harus terima. Karena kalau kamu nggak terima, saya nanti yang salah di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, saya pikir-pikir ya. Saya bilang, aduh, ini gimana ya? Nah, jadi dia bilang, pokoknya saya kasih kamu budget untuk kamu beli sofa $5.000. Nah, akhirnya udahlah. Dan kemudian saya ke tempat saya ngekos, calon istri saya ke tempat ngekosnya.
Terus kemudian seperti biasa kita doa macam-macam, dan memang perempuan ya orang Singapura itu juga nggak ngomong apa-apa lagi gitu kan. Jadi ya pokoknya terserahlah, jalan atau jalan, terjadi atau nggak terjadi silahkan. Nah besoknya dia ngasih uang $5.000 ya untuk kita itu beli sofa. Saya dapat uang $5.000, saya bilang itu kebanyakan. Buat saya kebanyakan. Dan buat saya kebanyakan. Dan akhirnya sebagian ya saya juga tabur lagi lah gitu. Nah, saya pikir-pikir dalam kehidupan kita ya, hidup dengan Tuhan ya sebetulnya sesuatu yang memang uh, menyenangkan lah dalam kehidupan kita. Ya of course pasti ada up and down-nya. Tapi dengan hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, dengan hal-hal yang memang yang down lah, dengan up-nya lah, macam-macam. Kita perlu supaya kehidupan kita, perspektif kita itu memang perlu diperbaharui. Ya, kita perlu mengerti isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan yang memang Tuhan pasti akan lakukan dalam setiap kehidupan itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, untuk bisa kumpul bareng-bareng. Terima kasih, thank you. Wow, thank you so much, Master Harun. So blessed kita boleh diberkati luar biasa ya, dengar bahkan sharingnya tentang bagaimana dari Abraham jadi Abraham tuh proses hidupnya tuh nggak singkat juga, panjang, dan